Di tengah konferensi pers di Kementerian PUPR Sabtu kemarin, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo memperkenalkan produk kalung yang diklaim bisa digunakan sebagai antivirus COVID-19. Kalung yang terbuat dari ekstrak daun eukaliptus ini merupakan hasil temuan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertanian dan siap diproduksi secara massal Agustus mendatang. Ini antivirus yang hasil litbang, dari litbang ini dari eukaliptus pohon kayu putih dari 700 jenis, satu yang bisa mematikan corona, hasil lab kita, dan hasil lab ini untuk antivirus. Dan kita yakin bulan depan ini udah dicetak di Purwakarta. Kalau nggak yakin, coba. Masih ada nggak? Masih ada nggak? Aku kasih yang secukupnya yang nanti. Ya, ini udah dicoba. Jadi gimana coba? Jadi ini bisa membunuh, kalau kontak itu dari 15 menit dia bisa membunuh 42% dari corona. Kalau dia setengah jam maka dia bilang 80%. Nah, itu ada rollnya untuk kita. Kalau kita kena potong pisau biasanya ibu-ibu berdarah, kasih ini tutup. Itu yang kena masa, yang bukan yang kena masa. Yang rematik dan Dalam jumpa pers di kantor Balai Besar Penelitian Veteriner Cimanggu, Kota Bogor, Jawa Barat, Kepala Balitbangtan Kementan Fajri Jufri menyebut produk hasil riset para penelitinya terkait ramuan herbal yang berbahan dasar tanaman eukaliptus hanya berfungsi untuk pencegahan, bukan untuk mengobati, apalagi obat antivirus corona. Fajri menyebut produk herbal yang akan diproduksi massal oleh perusahaan multinasional tersebut sudah terdaftar di Badan POM dan semuanya berjenis aromaterapi yang dinilai mampu membunuh 100% virus influenza dan virus corona. Fajri juga menegaskan bahwa produk herbal tersebut bukanlah vaksin, karena untuk menjadikannya vaksin, menurut Fajri harus melalui proses uji klinis. Sementara produk herbal hasil riset peneliti Balitbangtan ini baru diproses melalui laboratorium. Adapun produk yang dihasilkan Balitbangtan Kementan adalah kalung aromaterapi eukaliptus, roll-on eukaliptus, inhaler, dan cairan aromaterapi ruangan, serta balsam. Saya menyampaikan terkait karena ini banyak jangan jimat ini. Jadi ini jangan terkait dengan SOP COVID-19 pakai sanitizer. Saya pakai masker dulu. Pakai masker, jaga jarak, itu tetap cuci tangan itu tetap harus dilakukan karena itulah yang bisa menghindari kita dari paparan COVID-19. Ini kalung aksesoris eukaliptus yang kita sudah uji secara laboratorium berpotensi untuk membunuh virus corona. Mekanismenya seperti apa? Tadi saya bilang tadi itu menghirup sama dengan yang ini, menghirup. Saya kalau kemana-mana, tapi bukan berarti saya bilang tadi ya, karena ada mempersepsikan ya kalau begitu gak usah pakai masker, nggak boleh dong. Tetap minyak eukaliptus itu kan berasal dari tanaman biasanya dari spesies Eucalyptus globulus ya. Jadi memang minyak eukaliptus ini memang secara pengalaman empirik dari berbagai negara gitu, dari zaman nenek moyang kita dulu memang dipakai ya untuk meredakan gejala-gejala gangguan pernafasan gitu ya. Tetapi dipakainya yang paling sering adalah dengan cara dioles, misalnya topikal ya, dioles pada leher misalnya, atau dihirup uapnya. Jadi memang sudah ada riwayat pengalaman empirik yang seperti itu. Nah kemudian ada juga penelitian-penelitian yang juga menunjukkan bahwa minyak eukaliptus ini memang bisa membantu meredakan gejala gangguan pernafasan ya pada penyakit-penyakit misalnya infeksi pernafasan, saluran pernafasan akut misalnya ya. Tetapi penelitiannya memang masih jauh ya, masih jauh kalau untuk dibuktikan
secara klinis pada pasien COVID-19 misalnya, atau sebagai pencegah atau penangkal antivirusnya COVID-19 gitu. Itu masih jauh ya. Jadi sebenarnya begini, yang kita kenal selama ini dengan minyak kayu putih itu sebenarnya asalnya berasal dari spesies tanaman Melaleuca lecadendron atau Melaleuca kayu putih. Jadi sebenarnya awalnya bukan berasal dari tanaman Eucalyptus globulus gitu ya, tetapi berhubung tanaman Melaleuca kayu putih atau Melaleuca lecadendron ini mungkin ketersediaannya di dunia ini kurang tersedia berlimpah, sehingga disubstitusi dengan eukaliptus gitu ya. Dan memang banyak sekali kemiripan antara eukaliptus dengan Melaleuca kayu putih. Jadi dari segi aromanya itu banyak kesamaan, kemudian dari segi senyawa-senyawa aktifnya gitu ya. Misalnya ada senyawa aktif yang namanya eukaliptol atau 1,8-sineol gitu. Itu ada dalam minyak eukaliptus maupun dalam minyak Melaleuca kayu putih. Oke, jadi memang saya juga mendengar kesaksian tersebut ya, tetapi memang tadi yang seperti disampaikan oleh Mas Bayu bahwa pasien yang positif COVID-19 ini itu tentunya mereka akan diberikan pengobatan yang sifatnya standar ya untuk COVID-19 ini sesuai protokol yang berlaku ya, sesuai SOP yang berlaku, sehingga diberikan pengobatan standar. Kemudian biasanya pemakaian minyak kayu putih ini sifatnya sebagai komplementer ya, sebagai suportif untuk mengurangi keluhan-keluhan pernafasan. Nah, pentingnya suatu penelitian itu untuk membuktikan bahwa apakah kesembuhan dari pasien ini faktor terbesarnya dari mana, misalnya apakah dari pengobatan standar, apakah dari sistem imunitas pasiennya sendiri yang memang sudah bagus, ataukah memang karena ada faktor minyak eukaliptus yang ternyata mungkin ada faktor yang dominan misalnya, itu harus ada pembuktian yang seperti itu ya, karena setelah itu kita juga mesti melihat juga atau membuktikan juga verifikasi apakah cara kerja dari minyak kayu putih tersebut, apakah memang sebatas hanya mengurangi keluhan pernafasan, ataukah memang ada mekanisme dia untuk membunuh virus COVID-19 ya, virus SARS-CoV-2, itu yang perlu dibuktikan. Nah, penelitian yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian, Balitbangtan, itu yang saya ketahui adalah penelitian yang pertama molecular docking ya. Molecular docking itu hanya berupa simulasi di komputer ya, mencocokkan antara zat 1,8-sineol itu dengan empro protein dari virus COVID-19, tapi itu baru simulasi di komputer. Kemudian lanjut ada penelitian in vitro ya, penelitian masih dalam tahap lab, bukan dalam tubuh manusia gitu ya. Nah, itu penelitian yang in vitro tersebut itu juga belum diujikan terhadap strain dari virus COVID-19. Jadi baru diujikan pada virus influenza, beta corona dan gamma corona, yang artinya itu jenis virus corona yang lama ya. Jadi bukan jenis virus coronanya COVID-19. Jadi memang kalau untuk pembuktian sebagai antivirus corona itu pembuktiannya yang pertama ada beberapa tahap ya. Yang pertama tahapan in vitro yang spesifik terhadap strain dari virus SARS-CoV-2, virus COVID-19 ini. Kemudian jika hasilnya baik, baru bisa lanjut penelitian praklinis ya, pada hewan coba juga diujikan, dalam tubuh hewan coba diujikan apakah minyak eukaliptus ini mempunyai daya bunuh terhadap virus COVID-19 yang ada pada tubuh hewan. Kemudian jika itu hasilnya bagus, baru bisa diujikan pada subjek manusia, pada uji klinis. Jadi itu tahapannya yang harus dilalui. Ya, jadi eukaliptus memang bisa membunuh, zat aktifnya bisa membunuh dalam virus di luar tubuh manusia atau in vitro. Tapi tidak terbukti untuk membunuh di dalam tubuh manusia atau in vivo. Jangan lupa bahwa virus itu akan mati sendiri
dalam waktu 8 jam di suhu lebih dari 20 derajat Celcius gitu. Jadi kemudian kalau dengan sabun juga akan mati cepat begitu. Jadi kalau dia mematikan dalam ekualitus mematikan dalam 8 jam itu apa artinya begitu. Jadi yang kedua adalah dosisnya. Jadi dosisnya tidak pasti berapa gitu dalam eukaliptus. Kemudian bentuknya ini kalung begitu. Jadi seolah-olah dia bisa melindungi kita di dalam tubuh manusia begitu. Jadi yang saya takutkan adalah penggunaan kalung ini kemudian bisa melindungi tubuh orang begitu dari infeksi virus corona 19 begitu. Jadi dengan memakai kalung orang nggak pakai masker begitu ditakutkan kemudian seolah-olah dia kebal terhadap virus 19 begitu.